Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Langkah kaki dua orang penyidik Bareskrim bergema di lorong Fakultas Ilmu Sosial UGM. Hari itu mendung, dan hawa ruang arsip dipenuhi bau kertas tua yang lembab. Mereka datang membawa surat resmi, ditujukan kepada seorang dosen senior bernama Pak Suwarno. Lelaki sepuh itu dikenal pendiam, dan sudah puluhan tahun mengajar di kampus tersebut. Saya memang pernah tercatat sebagai dosen pembimbing skripsi atas nama Mulyono, kata Pak Suwarno pelan. Tapi saya tak ingat wajah atau sidang akhirnya. Ia lalu berdiri, berjalan menuju sudut lemarinya yang sudah berdebu. Tangannya membuka laci paling bawah, lalu menarik satu map tua berwarna coklat kusam. Di pojok map itu tertulis huruf kapital, M. Saya simpan ini, karena saat itu saya merasa ada yang janggal. Katanya, menyerahkan map itu kepada penyidik. Waktu itu skripsinya saya tolak, tapi entah kenapa beberapa bulan kemudian, saya lihat namanya sudah lulus dan wisuda. Penyidik saling pandang. Tak satu pun dari mereka bicara. Mereka membuka halaman demi halaman skripsi itu dengan hati-hati. Judulnya memang ada. Nama pembimbing juga tercetak. Bahkan halaman pengesahan lengkap dengan tanda tangan. Namun saat Pak Suwarno melihat halaman itu, wajahnya berubah. Itu bukan tanda tangan saya. Garis lengkungnya salah. Saya tidak pernah menandatangani dokumen ini. Langit Jogja semakin kelabu sore itu. Dari jendela ruang dosen, bayangan Gunung Merapi tertutup awan. Skrip naskah tua itu kini jadi barang bukti. Dan misteri tentang Mulyono, sang mantan pejabat, baru saja dimulai. Penyidik Bareskrim membawa map berisi skripsi itu ke Laboratorium Forensik Dokumen di Jakarta. Lembaga tersebut sudah menangani banyak kasus pemalsuan, mulai dari ijazah, akta, hingga surat tanah. Namun skripsi ini berbeda. Ini bukan sekadar kertas biasa. Ini adalah pintu menuju pertanyaan besar. Apakah seseorang bisa menipu sejarah akademik dan lolos selama puluhan tahun? Pemeriksaan awal dilakukan dengan memperhatikan bahan kertas. Seorang analis menempelkan potongan kertas pada alat khusus untuk menguji serat. Hasilnya langsung membuat alisnya mengernyit. Ini bukan jenis kertas yang biasa dipakai UGM pada tahun 90-an. Terlalu tebal, dan pola seratnya tidak cocok, ucapnya. Halaman pengesahan juga diperiksa. Disinilah kecurigaan menjadi lebih jelas. Tinta tanda tangan berbeda warna dari tinta di halaman lainnya. Tinta di halaman isi skripsi menunjukkan usia yang wajar. Namun tinta di halaman pengesahan jauh lebih muda, seolah baru ditulis belasan tahun setelah naskah itu dibuat. Kalau ini memang skripsi asli dari masa itu, tak mungkin ada tinta baru di bagian paling penting, ujar sang analis sambil menunjuk layar mikroskop digital. Nama dosen pembimbing, Suwarno, tercetak jelas di halaman itu. Tapi garis tangan tanda tangannya aneh. Tim forensik segera menghubungi ahli grafologi. Ia datang ke lab dengan setumpuk arsip tanda tangan asli Pak Suwarno dari dokumen lain milik UGM. Setelah membandingkan pola tekanan, arah garis, dan gaya lekukan tangan, ia menyimpulkan sesuatu yang mengejutkan. Tanda tangan ini palsu. Goresannya terlalu kaku. Terlalu hati-hati. Ini bukan ditulis oleh tangan yang sama. Hening sejenak di ruangan itu. Salah satu penyidik menarik napas dalam-dalam. Kalau tanda tangan palsu, dan kertas serta tinta tidak cocok, artinya skripsi ini memang tidak pernah sah sebagai dokumen akademik. Hari itu, laporan awal diketik dan disegel. Pihak kampus belum tahu. Mulyono belum tahu. Tapi di meja laboratorium itu, kebenaran mulai menunjukkan wajahnya. Dan ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Namanya Dr. Sultan Fauzan. Seorang ahli forensik dokumen lulusan Jerman,
yang pernah menjadi saksi ahli dalam berbagai kasus besar pemalsuan ijazah nasional. Ia dikenal karena ketelitiannya, dingin, dan tak pernah goyah oleh tekanan politik. Hari itu, ia tiba di laboratorium dengan jas putih dan ransel berisi alat analisisnya sendiri. Saat menerima skripsi Mulyono, ia tidak langsung membaca. Ia mengendus lembarannya, memperhatikan pinggiran kertas, lalu meletakkannya di bawah cahaya ultraviolet. Untuk memahami pemalsuan, kita tak hanya butuh mata, tapi juga ketenangan, ujarnya. Ia mulai dari halaman judul, lalu menuju pengesahan. Setiap lembar dianalisis, ketebalan kertas, kadar air, pola tinta, dan mikrotekstur. Ia bahkan menggunakan kamera resolusi tinggi untuk memeriksa lapisan bawah tinta tanda tangan. Beberapa jam kemudian, ia menemukan lapisan tinta yang bertumpuk. Seolah ada usaha menimpa tulisan lama atau menyesuaikan tanggal. Lihat ini, katanya sambil menunjuk ke layar monitor. Tinta di halaman pengesahan tidak hanya berbeda usia, tapi juga berasal dari jenis pulpen yang baru diproduksi tahun 2010 ke atas. Ini mustahil digunakan pada era 90-an. Tak berhenti di sana, Dr. Sultan membandingkan cap stempel fakultas yang tertempel di lembar pengesahan. Ia mencocokkannya dengan koleksi digital stempel resmi UGM dari berbagai periode. Hasilnya, mencengangkan. Cap stempel yang tertera dalam skripsi Mulyono tidak memiliki relief halus yang khas mesin cetak tahun itu. Bahkan bayangan tinta pada stempel terlihat seperti hasil scan dan print ulang. Ini bukan stempel basah. Ini hasil pencetakan digital. Skripsi ini adalah dokumen rekayasa. Laporan akhir dibuat rinci, berdasar laboratorium, dengan dokumentasi lengkap dan grafik perbandingan yang tak terbantahkan. Beberapa hari kemudian, undangan dikirim. Sebuah forum akademik terbuka akan digelar di Jakarta. Topiknya, integritas dokumen akademik dan ancaman pemalsuan skripsi di perguruan tinggi. Dr. Sultan akan bicara di sana, di hadapan publik, para akademisi, dan wartawan. Dan di forum itulah, kebenaran akan meledak. Gedung Auditorium Pusat Riset Jakarta siang itu penuh sesak. Ratusan orang hadir, dosen, mahasiswa, jurnalis, hingga pejabat Kementerian Pendidikan. Di depan ruangan, layar lebar menampilkan satu kalimat. Integritas akademik, fakta atau formalitas. Salah satu pembicara utama hari itu adalah Dr. Sultan Fauzan. Ia berdiri tenang di panggung, memegang pointer laser, lalu membuka presentasinya dengan satu gambar. Halaman pengesahan skripsi atas nama Mulyono. Saudara-saudara, apa yang saya paparkan hari ini bukan opini. Ini adalah hasil uji laboratorium, berdasarkan metodologi ilmiah. Ia menunjuk bagian tanda tangan. Tinta ini berasal dari pulpen modern. Usianya berbeda jauh dengan tinta di halaman lain. Lalu, tanda tangan pembimbing? Ini bukan hasil tangan manusia yang sama. Ini hasil peniruan. Layar berganti. Ia menampilkan citra mikroskop dari struktur kertas. Serat kertasnya tidak sesuai dengan standar UGM tahun 90-an. Bahkan stempel fakultas terbukti bukan hasil cetakan manual. Tidak ada efek tekanan. Ini digital. Suara riuh rendah mulai terdengar dari bangku jurnalis. Beberapa mulai menulis cepat, yang lain memotret slide. Namun Dr. Sultan belum selesai. Ia membuka simulasi digital. Di layar muncul dua tanda tangan. Satu milik dosen pembimbing asli, yang diambil dari dokumen resmi UGM, dan satu lagi dari skripsi Mulyono. Perbandingan tekanan, sudut goresan, dan dinamika tangan ditunjukkan dalam animasi. Tidak hanya berbeda, tanda tangan ini terbukti palsu secara struktural. Bahkan bila pemalsunya adalah orang terlatih, ia gagal menyamakan tekanan dan arah tangan. Ruangan hening. Kamera-kamera terus menyala. Lalu, kesimpulan itu datang. Skripsi ini tidak layak disebut sebagai dokumen akademik. Ia adalah rekayasa dari awal hingga akhir. Tepuk tangan tak terdengar.
Yang ada hanya keheningan. Sebagian dosen tertunduk. Di pojok ruangan, seorang jurnalis investigasi tersenyum tipis. Ia tahu, berita hari ini akan jadi pembuka dari badai lebih besar. Di luar auditorium, media sosial mulai dipenuhi satu nama, Mulyono. Dan untuk pertama kalinya, semua mata mulai bertanya. Jika skripsinya palsu, bagaimana dia bisa lulus dari UGM? Keesokan harinya, kantor pusat UGM dikepung awak media. Mereka menunggu pernyataan resmi dari pihak kampus. Namun hingga sore, tak satu pun pimpinan fakultas maupun rektorat tampil ke hadapan kamera. Pintu rapat tertutup rapat. Tirai jendela ditutup. Di sisi lain, penyidik Bareskrim kembali ke Jogja. Mereka membawa salinan lengkap hasil forensik dan laporan dari Dr. Sultan Fauzan. Kali ini, mereka ingin menggali lebih dalam. Siapa yang memberi tanda lulus kepada Mulyono? Siapa yang mengesahkan data akademiknya hingga terbit ijazah? Penyelidikan difokuskan pada dua tahap penting, verifikasi skripsi dan penerbitan ijazah. Namun saat arsip bagian akademik diperiksa, sebuah kejutan muncul. Data yudisium Mulyono memang ada. Nilai mata kuliahnya lengkap. Bahkan sidang skripsi tercatat, tapi tidak ada berita acara sidang. Tidak ada notulen. Tidak ada tanda tangan penguji. Hanya satu lembar kertas yang menyatakan, lulus, dengan cap fakultas dan tanggal. Lembar itu tak disertai arsip pendukung. Dan lagi-lagi, stempel fakultas pada dokumen itu diuji ulang. Hasilnya, sama persis dengan stempel palsu yang ditemukan di skripsi. Seorang staf tata usaha mengaku, ia dulu pernah merasa heran karena ada mahasiswa yang tidak pernah hadir ujian akhir, namun tiba-tiba terdaftar sebagai peserta wisuda. Saya tanya ke atasan, katanya sudah diverifikasi langsung, ucapnya. Jadi saya diam. Diam. Itu kata kunci dalam misteri ini. Semua tahu ada yang janggal, tapi tak satu pun bicara. Di salah satu ruang arsip, penyidik menemukan surat rekomendasi kelulusan dari seorang pejabat fakultas yang kini sudah pensiun. Surat itu bertanggal mundur, tidak ditemukan di buku agenda masuk, dan tidak terdaftar di sistem digital. Seakan-akan, surat itu sengaja ditulis untuk menambal kekosongan data. Dan hari itu, satu kalimat dicatat dalam laporan penyidikan. Sistem akademik telah dilanggar secara sistematis, dengan tujuan meluluskan individu bernama Mulyono, meski tidak memenuhi syarat sah kelulusan. Hujan turun pelan di kota Jogja malam itu. Tapi di dalam ruang penyidik, kepala-kepala tertunduk berat. Mereka tahu, kasus ini lebih dalam dari sekadar pemalsuan dokumen. Beberapa hari setelah publikasi hasil forensik, opini publik meledak. Tayangan televisi, utas media sosial, hingga forum kampus ramai membahas satu nama, Mulyono. Namun, yang lebih membuat publik geram adalah kenyataan bahwa hingga kini, UGM belum mengeluarkan pernyataan resmi. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada investigasi internal. Tidak ada sikap. Sementara itu, seorang jurnalis investigasi bernama Maya Rahma, yang pernah menulis buku Mulyono Undercover, kembali turun lapangan. Buku itu pernah dianggap provokatif, karena menuduh bahwa gelar Mulyono tidak pernah sah. Kini, bukti forensik memperkuat dugaan lamanya. Dalam penyelidikannya yang terbaru, Maya mewawancarai beberapa mantan dosen yang pernah aktif pada masa itu. Salah satunya seorang pensiunan penguji skripsi. Saya ingat, kata lelaki tua itu. Nama itu, Mulyono. Tapi saya tidak pernah melihatnya di ruang sidang. Saya bahkan tidak pernah menandatangani berkas kelulusannya. Maya menunjukkan selembar fotokopi dokumen. Lelaki itu memicingkan mata, lalu menggeleng. Itu bukan tulisan tangan saya. Itu bukan tinta saya. Maya mulai menyusun potongan-potongan bukti menjadi satu laporan besar. Ia mengontak tim Dr. Sultan untuk mendapatkan izin mencantumkan hasil forensik dalam laporan tersebut. Di sisi lain, Bareskrim memanggil sejumlah pejabat lama fakultas untuk diperiksa. Beberapa mengaku lupa. Beberapa mengelak.
Namun seorang mantan wakil dekan akhirnya mengakui sesuatu yang mengubah arah kasus. Dulu ada permintaan khusus, tidak resmi, disampaikan secara lisan. Katanya, harus dibantu karena orang ini sudah berkontribusi besar. Maka, prosesnya disederhanakan. Ketika ditanya siapa yang memberi perintah, lelaki itu diam lama. Lalu ia menjawab lirih, "Saya tak bisa katakan di sini. Itu terlalu besar." Dan satu lagi kejutan muncul. Ternyata, dokumen skripsi yang dipalsukan bukanlah satu-satunya. Dalam laporan forensik lanjutan, ditemukan bukti bahwa ijazah S2 Mulyono pun menggunakan pola manipulasi serupa. Tinta, tanda tangan, hingga stempel semuanya tak sesuai periode yang seharusnya. Kini publik tak hanya bertanya soal skripsi, tapi juga, bagaimana mungkin semua ini bisa dibiarkan selama bertahun-tahun? Siapa saja yang terlibat? Dan siapa yang sebenarnya ingin semuanya tetap menjadi rahasia? Pagi itu, Jakarta gempar. Sebuah laporan investigasi panjang berjudul, "Skripsi yang Tak Pernah Ada", dipublikasikan secara daring oleh Maya Rahma. Dalam waktu 2 jam, situs berita itu down karena jutaan pembaca mengakses secara bersamaan. Laporan tersebut bukan hanya mengulang hasil uji forensik. Ia membeberkan transkrip wawancara, surat internal yang bocor, dan kronologi manipulasi data akademik sejak 20 tahun lalu. Nama-nama dosen yang memberikan testimoni anonim pun tercantum dalam kutipan kuat, memperkuat dugaan bahwa pemalsuan dilakukan secara sistemik. Bareskrim tidak tinggal diam. Surat perintah pemeriksaan dikeluarkan. Dan pada siang harinya, seorang mantan pejabat fakultas ditetapkan sebagai tersangka karena memberikan dokumen palsu dan menyalahgunakan kewenangannya dalam proses kelulusan Mulyono. Sore itu, dalam konferensi pers, juru bicara Bareskrim menyatakan, kasus ini bukan lagi sekadar soal ijazah. Ini adalah soal keadilan akademik, soal kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Dan akhirnya, UGM menggelar jumpa pers. Rektor tampil dengan wajah tegang. Ia mengakui bahwa sistem administrasi kampus di masa lalu memang memiliki celah besar. Tapi ia juga menegaskan bahwa pihak kampus akan segera membentuk tim etik independen dan mendukung penuh penyidikan. Namun publik tak puas. Mereka meminta satu hal. Penarikan gelar akademik Mulyono. Lalu malam pun datang. Tapi tak seperti malam sebelumnya, kali ini udara terasa berubah. Karena tepat pukul 9, sebuah video berdurasi singkat diunggah ke kanal resmi milik Dr. Sultan Fauzan. Ia tampil tenang, berbicara langsung ke kamera. Sains telah bicara. Bukti telah menunjukkan bahwa skripsi ini palsu. Maka, siapapun yang menggunakannya untuk meraih gelar, jabatan, atau kehormatan, telah berdiri di atas kebohongan. Keesokan paginya, satu berita mengejutkan muncul. Mulyono mengundurkan diri dari seluruh jabatan publik yang masih ia emban. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada pembelaan. Hanya sepucuk surat pendek. Saya menerima sepenuhnya hasil penyidikan. Saya mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Biarlah sejarah mencatat, dan Allah menjadi saksi atas segalanya. Saudaraku, dari kisah ini kita belajar bahwa kejujuran adalah pondasi utama dalam ilmu dan kehidupan. Skripsi, ijazah, atau gelar bukan sekadar formalitas, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah. Kebohongan mungkin bisa bertahan sementara waktu, tapi tidak selamanya. Cepat atau lambat, kebenaran akan datang mengetuk pintu, tak peduli seberapa rapat kebusukan disembunyikan. Satu tindakan curang bisa meruntuhkan kepercayaan terhadap lembaga, menghancurkan nama baik orang-orang jujur, dan mencoreng nilai ilmu itu sendiri. Maka, jagalah amanah dalam ilmu. Jangan korbankan integritas demi ambisi sesaat. Karena Allah tidak pernah tidur. Dan setiap huruf ilmu yang dituliskan dengan dusta, kelak akan bersaksi. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap berada di jalan yang lurus, menjaga kehormatan ilmu, dan tidak membiarkan kebohongan berdiri tanpa perlawanan.
Jangan lupa tekan tombol subscribe, agar engkau tak ketinggalan kisah nyata penuh hikmah lainnya di channel Langkah Kisah. Mari kita tutup dengan bersyalawat kepada Baginda Rasulullah. Semoga setiap langkah kita senantiasa dalam ridho dan perlindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.